Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Ratnaya Ditara, MPF 1922010118. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi atau pendidikan kesehatan tentang perawatan luka pada pasien saya yang telah melahirkan spontan dengan atas nama Nyonya A di ruang Melati. Dan di sini saya sudah menyiapkan alat yang saya siapkan yaitu buku catatan. Lalu di sini saya sudah membaca catatan rekam medis pasien dan saya sudah menyiapkan alat dan saya akan mencuci tangan. Di sini saya sudah mencuci tangan dan siap untuk bertemu dengan pasien. Selamat siang Ibu. Siang, Sus. Perkenalkan, saya perawat Ratna yang berjaga siang hari ini dari jam 2 sampai jam berapa nanti malam ya Mbak ya? Ya, Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Agustina. Oh baik, kamu boleh lihat gelangnya Ibu? Boleh? Maaf ya Bu ya. Ya. Oh benar, dengan Ibu Agustina. Baik Ibu, saya di sini akan mengedukasi atau memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan luka perineum yang Ibu rasakan ya Bu ya. Ya, Sus. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama di sini Bu? 2 hari, Sus. Oh, dengan 2 hari ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu saya sudah membaca catatan rekam medis bahwasanya Ibu merasa takut atau khawatir dengan luka yang sedang Ibu rasakan di daerah perineum dengan jahitan ya Ibu ya. Ya. Baik, saya di sini akan memberikan pendidikan ya Ibu ya. Dan kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, apakah sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan apakah ada yang tanyakan Ibu? Tidak, Sus. Baik, kalau tidak ada, langsung saja ya Bu ya. Ya. Yang pertama yaitu, apakah Ibu mengetahui tentang perawatan luka perineum itu Ibu? Tidak, Sus. Baik, kalau tidak, saya akan menjelaskan. Perawatan perineum yaitu perawatan di daerah antara paha dan dibatasi kemaluan dan anus ya Ibu ya. Ya. Selanjutnya, ruang lingkup keperawatan perineum untuk mencegah infeksi alat reproduksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk melalui luka yang terbuka akibat perkembangan bakteri pada pelebaran lohia ya Bu ya. Dan di sini cara mencegahnya dengan 3 cara. Yang pertama, mencegah kontaminasi dari anus. Yang kedua, menangani dengan lembut pada tempat luka. Dan yang ketiga, selalu menjaga kebersihan area kemaluan ya Bu ya. Atau selalu daerah area kemaluan itu selalu bersih dan kering ya Ibu ya. Lalu selanjutnya, ada waktu kapan Ibu harus melakukan pemeriksaan perineum, yaitu saat Ibu mandi, setelah Ibu BAK, dan setelah Ibu BAB. Baik, selanjutnya apakah Ibu tahu bagaimana langkah-langkah atau cara untuk supaya luka yang ada di perineum Ibu itu selalu bersih? Tidak, Sus. Baik, kalau tidak, saya akan menjelaskan ya Bu ya langkah-langkahnya. Ya, Sus. Yang pertama yaitu Ibu selalu mengganti pembalut sekitar 4-6 jam per harinya. Dan posisi pembalut itu pemasangannya dari atas ya Ibu ya, supaya tidak terkena area luka. Dan yang kedua, lepaskan pembalut dari depan ke belakang agar bakteri dari anus tidak menyebar ke kemaluan ya Ibu ya. Yang ketiga, cebok di area depan ke belakang untuk mencegah kontaminasi luka kemaluan dan daerah anus. Lalu selanjutnya Ibu selalu bilas dengan air hangat atau cairan antiseptik setelah Ibu melakukan BAB ya Ibu ya. Lalu di sini ada
Ibu selalu mengeringkan dengan handuk dengan cara ditepuk-tepuk aja ya Bu ya, jangan digosok. Karena apa? Supaya luka yang ada di perineum ibu itu tidak meradang atau sakit ya Bu ya, dan biar itu jahitannya tidak terbuka. Selanjutnya, ibu jangan sekali-kali megang luka di bagian perineum ibu, supaya kan luka itu biar cepat sembuh ya ibu, karena tangan kita belum tentu bersih. Dan selanjutnya yaitu yang dirasain, ibu pernah ngerasain gatal tidak Bu di area perineum ibu? Pernah sus. Oh baik, rasa gatal itu wajar Bu. Soalnya hal tersebut itu sedang penyembuhan ibu di daerah perineum ibu itu. Dan untuk mengurangi rasa tidak nyaman, sebaiknya ibu berendam menggunakan air hangat ya ibu. Lalu ibu juga bisa mengompres menggunakan air dingin atau es batu pada area luka perineum itu ibu. Dan hindari berdiri atau duduk terlalu lama ibu. Karena apa? Itu karena bisa mengurangi tekanan pada daerah kemaluan. Dan ibu dianjurkan tidur miring ya ibu ya, miring kanan atau miring kiri, supaya luka yang ada perineum ibu itu tidak tertekan ya ibu ya. Lalu lakukan senam sesering mungkin guna mengurangi peredaran darah di sekitar kemaluan, biar tidak menimbulkan penyakit yang lain ya ibu, atau bisa menimbulkan infeksi, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan fungsi otot-otot pada kemaluan ibu ya ibu ya. Lalu di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat ibu mengalami jahitan di bagian perineum ibu. Yang satu, ibu harus menjaga agar daerah kemaluan agar selalu bersih dan tenang ya ibu ya. Lalu menghindari pemberian obat tradisional dan menghindari pemakaian air panas untuk berendam. Dan mencuci luka perineum dengan air dan sabun 3-4 kali sehari ya ibu ya. Dan jangan lupa ibu selalu mengganti pembalut ya ibu ya, supaya tidak menyebabkan lembab. Lalu tujuannya sendiri dari perawatan luka perineum yaitu menjaga kebersihan daerah kemaluan dan mengurangi nyeri dan meningkatkan rasa nyaman pada ibu. Yang selanjutnya, mencegah pertumbuhannya atau kerusakan jaringan ya ibu ya. Lalu mempercepat penyembuhan dan mencegah perdarahan, membersihkan luka dari benda asing atau debris, dan drainase untuk memudahkan pengeluaran eksudat ya ibu ya. Baik, dari apa yang tadi saya bicarakan, apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak sus. Baik, kalau tidak ada, apakah ibu sudah paham Sudah tentang perawatan luka pada jahitan di perineum ibu? Sudah sus. Baik, kalau begitu kurang lebih penjelasan dari saya itu cukup ya ibu ya. Dan kalau begitu saya izin kembali ke ruang perawat untuk melanjutkan kegiatan yang lain ya ibu ya. Baik, kalau begitu sebelum saya meninggalkan ruangan ibu bisa membutuhkan saya, dan jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa pencet tombol di atas ibu, atau keluarga ibu bisa menemui saya di ruang perawat ibu. Baik, selanjutnya nanti saya kesini 2-3 jam untuk pemberian obat ya ibu ya. Baik, kalau begitu saya permisi ya bu ya. Yesus. Selamat siang ibu. Siang sus. Pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 jam 2 di ruang melati, saya telah melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang perawatan luka perineum pada Nyonya Agustina. Dan hasilnya Ibu Agustina sudah memahami bagaimana perawatan luka perineum. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.